Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Teknologi Informasi. Saya Ringantia Sarah Putri dengan nomor stambuk S1B1109 akan menjelaskan materi mengenai teknologi jaringan komputer. Jadi, kalian pasti bertanya-tanya, apa itu jaringan komputer? Jadi, jaringan komputer dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian satu atau lebih komputer yang dimana komputer-komputer ini dihubungkan melalui sebuah jaringan untuk merangkaikan sebuah komunikasi. Jaringan komputer inilah komputer-komputer bisa saling tukar-menukar data, program, serta sumber daya komputer lainnya, seperti penyimpanan, printer, dan lain-lain. Komputer yang menghubungkan komputer-komputer satu dengan yang lainnya yang berada di berbeda lokasi dapat dimanfaatkan untuk berbagi file dalam bentuk surat elektronik atau email dan pengambilan file data serta pengambilan file lainnya seperti download dan berbagai akses informasi lainnya yang dapat kita gunakan. Aplikasi jaringan komputer terbagi dengan 4 jenis jaringan. Yang pertama jaringan kampus, jaringan lokal, jaringan luas, serta jaringan kota. Itu dia 4 jaringan komputer yang akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Saya Ririk Rahmawati, stambuk S1B119108. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi jaringan, salah satunya yaitu Local Area Network. Local Area Network adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayahnya itu sangatlah kecil dan terbatas. Fungsi dari Local Area Network ini adalah menghubungkan beberapa komputer di dalam suatu jaringan agar proses kerja lebih cepat dan lebih mudah. Kelebihan dari Local Area Network yaitu berbagai sumber daya dan data terpusat. Kekurangan Local Area Network ini adalah keamanan yang rentang dan instalasi yang cenderung mahal. Perkenalkan, nama saya Reski Maharani Putri, stambuk S1B119107. Di sini saya akan menjelaskan tentang Campus Area Network. Campus Area Network atau bisa dibilang CAN adalah sebuah jaringan kampus yang mencakup dengan beberapa LAN tetapi lebih kecil dari jaringan area metropolitan. Jenis jaringan ini banyak digunakan di universitas relatif besar atau kantor-kantor bisnis lokal dan bangunan. CAN dapat digunakan sebagai jaringan metropolitan yang memiliki peraturan khusus di daerah kecil, hanya seperti laboratorium komputer di universitas. Campus Area Network atau CAN digunakan untuk menghubungkan berbagai bangunan termasuk bangunan administrasi, bangunan akademik, perpustakaan, universitas, kampus atau mahasiswa pusat, asrama, gimnasium, dan struktur terpencil lainnya, seperti pusat konferensi, pusat teknologi, dan lembaga pelatihan. Hai, nama saya Rahmayanti dengan nomor stambuk S1B119106. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari jaringan kota atau Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan kota atau Metropolitan Area Network adalah sebuah jaringan komputer dalam suatu kota yang memiliki transfer dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jaringan tersebut biasanya menghubungkan beberapa lokasi dalam suatu kota, misalkan kampus, perkantoran, pemerintahan, dan lain sebagainya. Jaringan ini juga merupakan bagian dari jaringan LAN yang hanya menghubungkan satu gedung saja. Jaringan ini memiliki cakupan yang begitu luas dibanding dengan jaringan LAN. Jaringan ini berkisar hingga 10 km sampai dengan 50 km. Oleh karena itu, jaringan ini dinilai sebagai jaringan yang cocok untuk menghubungkan antara satu kantor dengan kantor lainnya dalam satu kota. Adapun fungsi utama dari jaringan kota atau Metropolitan Area Network adalah menghubungkan satu komputer dan perangkat lain sehingga bisa melakukan satu komunikasi dengan komunikasi yang lainnya. Adapun contoh dari jaringan kota atau Metropolitan Area Network adalah yang pertama jaringan bank, yang kedua jaringan internet antar gedung dalam kampus, dan yang terakhir yaitu perkantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia dengan stambuk S1B119103. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Wide Area Network atau WAN.
Wide Area Network atau WAN adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas karena radiasinya mencakup sebuah negara dan benua. WAN menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti telepon, kabel bawah laut, ataupun satelit. Kecepatan transmisinya beragam dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, sampai 155 Mbps. Faktor khusus yang mempengaruhi desain dan performnya terletak pada siklus komunikasi seperti jaringan telepon, satelit, atau komunikasi pembawaan lainnya. Pada sebagian besar WAN, komponen yang dipakai dalam berkomunikasi biasanya terdiri dari 2 komponen, yaitu kabel transmisi dan elemen wedge. Kabel transmisi berfungsi untuk memindahkan bit-bit dari satu komponen ke komputer lainnya, sedangkan elemen switch di sini adalah sebuah komputer khusus yang digunakan untuk menghubungkan 2 buah kabel transmisi atau lebih. Saat data yang dikirim sampai ke kabel penerima, elemen switch harus memiliki kabel pengirim untuk meneruskan paket-paket dan data tersebut. Jika dilihat dari fungsinya, sebenarnya WAN tidak jauh berbeda dengan LAN. WAN juga berfungsi sama seperti LAN, mengkoneksi antara komputer, primer, dan juga device lainnya dalam suatu jaringan. WAN pada dasarnya adalah kumpulan LAN yang ada di berbagai lokasi. Dibutuhkan sebuah device untuk menghubungkan antara LAN dengan WAN. Kelebihan dan kekurangan WAN. Kelebihannya yaitu berbagi informasi atau file melalui area yang lebih luas. Semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Jika terkoneksi dengan jaringan ini, transfer file pada tempat yang jaraknya jauh bisa dilakukan secara cepat. Kekurangannya yaitu biaya operasional mahal. Dalam hal setting atau pengaturan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. Memerlukan free file yang baik untuk membatasi penggunaan luar yang masuk dan dapat menggunakan jaringan ini. Rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Nama saya Penny Sardianti, stambuk S1 B1 19104. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi bus. Topologi bus adalah sebuah topologi yang merupakan cara dalam jaringan untuk menghubungkan satu jaringan ke jaringan yang lainnya menggunakan kabel tunggal yang menghubungkan ke klien dan server. Metode topologi bus ini digunakan dalam jaringan skala kecil yang semua perangkatnya saling berhubungan dan membentuk sebuah bus. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dengan nomor stambuk S1 B1 19102. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topologi ring. Topologi ring merupakan suatu konsep aturan yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer yang lain, yang mana rangkaiannya membentuk titik-titik dan masing-masing titik tersebut terhubung 2 titik yang lain dalam satu jaringan. Dan titik-titik tersebut berfungsi sebagai radiator untuk memperkuat sinyal di sepanjang reaksi. Fungsi topologi ring mirip dengan semua topologi pada komputer, yaitu untuk menghubungkan 2 komputer agar saling berkomunikasi dan mentransfer data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani, NIM S1 B1 19105. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu topologi star. Topologi star merupakan bagian topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Inti dari topologi star ini menggunakan hubungan switch untuk menghubungkan komputer satu ke komputer lainnya.
Topologi STAR ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, pertama, tingkat keamanannya termasuk tinggi. Kedua, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Ketiga, akses kontrol terpusat, dan terakhir paling fleksibel. Dan kekurangannya yaitu pertama, boros dalam pemakaian kabel, kedua, jaringan tergantung pada terminal pusat, dan terakhir, biaya jaringan lebih mahal daripada topologi bus dan topologi ring.